Di sini saya akan membahas beberapa materi-materi dari mata kuliah Pancasila. Di antaranya, yang pertama, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Yang kedua, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Yang ketiga, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijakan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Adapun beberapa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dalam sidang DPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Grand Sledge daripada Indonesia Merdeka. Adapun isi pidatonya antara lain yaitu Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofi Grand Sledge, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Welten House di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Ketiga, menurut sastra Pradja, Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian, hidup bernegara, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Kedua, menurut Nurbakri, Pancasila adalah hasil perenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia. Melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang DPUPKI hingga pengesahan PPKI. Hasil perenungan itu sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat, yakni koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif. Beberapa manfaat filsafat yang perlu diketahui dan dipahami. Yang pertama, untuk menjaga kemungkinan terjadi pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil ekletisasi dari berbagai sumber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antara berbagai sumber hukum material yang ada di dalam masyarakat seperti hukum Islam, hukum adat, hukum barat, dan konvensi-konvensi internasional. Di Indonesia harus selesai dengan Pancasila, dan etika politik yang dibangun oleh para elit politik adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan
cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan, sehingga tidak tahu kaluan perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Perlu kita ketahui, etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebijakan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Saat Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis Grand Sledge, di mana Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika yang dijabarkan dalam butir-butir Pancasila. Berikut ini adalah contoh Pancasila sebagai sistem etika yang didasarkan pada butiran-butiran sila Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama sehingga terjadi kerukunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, Pancasila menjadi dasar analisa kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang ditemukan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengalaman Pancasila. Sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di sisi lain, kita harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah ditemukan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Koesnadi Harjoswemantri, yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan yang juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu di Indonesia.
Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akar, rasa, dan kehendak. Sila pertama, menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam semesta yang diolahnya. Do that one dance, baby. That one dance. That one dance.